Berapa lama tuh kamu untuk patahin itu spion? 2-3 menit, Pak. 2 menit? Ya. Sampai 3 menit berarti? Iya, Pak. Gitu. Kalau emang patah total, nggak bisa di-repair lagi, saya nggak mau. Kalau timbang copot kabel, terus sompel dikit, masih mau saya. Yang paling pasti adalah yang mereka ambil adalah spion mobil yang mobilnya itu diparkir di pinggir jalan, Mbak, yang keamanannya kurang. Bentuknya kecil, tetapi punya fungsi yang tak sederhana. Bayangkan jika kita berkendara tanpanya. Kasus pencurian spion seolah tak pernah berhenti dan motifnya didominasi oleh ekonomi. Lantas adakah cara untuk mengakhiri lingkaran setan kasus pencurian spion? Target membahasnya dalam episode kali ini. Tengah bulan Juni lalu, pencurian spion yang terekam oleh kamera pengintai viral di media sosial. Kejadiannya sekira pukul 3 dini hari. Saat itu korban mendapati kaca spionnya patah dan menggantung. Polisi Resort Jakarta Utara lekas bergerak dan akhirnya berhasil menciduk kedua pelaku. Meski ada kendala dalam proses pengungkapan. Kita sempat terkendala karena salah satu dari pelaku ya menggunakan masker. Dan kualitas dari gambar CCTV pun rada gelap. Dua pelaku masih berusia remaja. F, salah satu tersangka, mengaku sudah 6 kali beraksi di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Saat beraksi, F biasanya menjadi pemetik spion, sementara S menjadi jokinya. Begitu F mendapatkan spion, maka S segera menancap gas motornya lalu kabur. Kedua tersangka selalu mengincar perumahan padat penduduk. Lantaran di sini warga biasa memarkir mobilnya di luar rumah. Tidak ada incaran khusus untuk mengincar mobil jenis atau merek apa. Yang paling pasti adalah yang mereka ambil adalah spion mobil yang mobilnya itu diparkir di pinggir jalan, Mbak, yang keamanannya kurang. F yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh angkut di pelabuhan ini mengaku ia tak butuh keahlian khusus untuk memetik spion. Kamu belajar matain spion itu dari mana? Awalnya diajak teman, Pak. Kamu paling banyak selama ini satu hari ngambil berapa spion? Paling banyak sehari? Ya enggak, ini Pak, satu aja. Cuman satu pasang, kalau udah dapat. Jadi udah pulang. satu mobil balik pulang. langsung, stop. Hanya perlu waktu 3 menit untuk mencuri sepasang spion. Berapa lama tuh kamu untuk patahin itu spion? 2-3 menit, Pak. 2 menit? Ya. Sampai 3 menit berarti? Iya, Pak. Pencurian kaca spion jelas meresahkan. Masyarakat kerap jadi korbannya. 6 bulan terakhir ini saja tim kepolisian menangkap para pencuri spion di sejumlah lokasi. Mungkin di antara kita juga pernah mengalaminya. Seperti yang dialami Suseno, ia mengaku apes. 4 kali sudah ia jadi korban pencurian spion. Kita pas mau kerja, tahu-tahu spion kanan kiri kok nggak ada. Ya. Jadi selang seminggu itu berturut-turut. Kalau nggak salah itu setiap malam Rebo. Tak hanya Suseno, 4 tetangganya pun turut jadi korban pencurian spion. Karena itu pelakunya itu nyaru ya, seolah-olah kayak namu. Jadi kalau yang udah tertangkap itu, jadi kayak seorang pasang orang pacaran. Jadi orang nggak sangka kalau itu mau pelakunya. Denny, korban pencurian spion lainnya yang kami temui. Kali pertama kehilangan, ia bahkan terpaksa mengendarai mobil tanpa spion keluar kota. Kita paksakan aja jalan tanpa spion sama sekali, itu pun saya berani sampai ke Taman Safari. Dan yang lebih parahnya lagi ya, posisi saya jalan itu dari Jakarta sampai ke puncak, puncak ke Jakarta itu sama sekali nggak pakai spion, kondisi hujan pulangnya pulang.
Nyaris 3 kali kehilangan spion membuat rasa kesal Denny bertumpuk-tumpuk. Itu udah kesel, marah, ya campur aduk lah udah semuanya. Karena posisinya apa ya, kondisinya ya harganya bukan harga yang relatif murah gitu loh. Begitu tahu hilang pas lihat di online shop, waduh langsung bengong lihat harganya. Harganya itu paling murah kalau ori 3,6. Tidak hanya Suseno dan Denny, warga lain juga merasa khawatir dengan ulah para pencuri spion. Ya khawatir saya juga sih ya, karena kan spion itu kan salah satu alat keselamatan saat berkendara. Kalau misalnya terpaksa nih di suatu momen kita harus parkir mungkin di tempat yang sepi atau di tempat yang kita nggak familiar, ya pastilah ada rasa khawatir itu tuh kaca spion bakal aman atau enggak. Bahkan mungkin bukan kaca spionnya aja, tapi juga isi di dalam mobilnya, bahkan juga mobilnya sendiri. Memang cukup meresahkan ya, karena memang bakal merugikan kita sendiri juga. Untuk ngurusin kendaraan kita itu kan butuh biaya juga nih, misalnya spion kita hilang kan juga harus ganti lagi, butuh biaya lagi. Pencurian spion cukup marak. Nyatanya ini terjadi seperti sebuah siklus. Lingkaran permintaan dan penawaran. Kalau handphone patah total, nggak bisa di repair lagi, saya nggak mau. Kalau tiba copot kabel, terus sompel dikit, masih mau saya.